kurang Hai, nama aku Dewi. Umur aku 21 tahun dan status aku saat ini adalah seorang mahasiswi. Kalau ngomongin masalah style, sebenarnya style aku simpel-simpel aja ya. Aku gak harus selalu pakai tas yang brand ini, harus pakai baju yang dengan brand ini, atau sesuatu yang lagi in saat ini. Dan kalau misalnya ada produk yang emang branded dan aku lihat simple dan enak dipakai, catchy gitu, ya kenapa enggak? Dapat beberapa bulan aku pengen seperti ini, ya aku ganti gitu. Dan aku nggak suka yang harus selalu tampil dengan seperti ini terus, karena aku orangnya gampang bosen dan mudian juga. Tentu itu semua harus menuntut kita untuk bisa tampil bagus di depan publik gitu. Dan secara sadar atau enggak, kita secara enggak langsung kita berkompetisi gitu di situ antara satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa tampil baik di depan publik gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang tampil bagus, kita harus nggak kalah gitu dengan itu semua. Jadi di sana gitu, kalau bisa ada kebakaran ya luar biasa juga hebohnya gitu ya. Apa itu? Oh, iya. Alhamdulillah. Hai, nama saya Novi Jamaya, biasa dipanggil sama Novi, dan umur aku masih 23 tahun. Ngomongin masalah handphone ya, di sini saya punya 2 handphone, pastinya dengan kapasitas untuk berkomunikasi lebih intens lagi dengan teman-teman saya atau juga dengan sahabat-sahabat saya yang sekarang ini mungkin lebih menggunakan fasilitas yang lebih tinggi teknologinya. Kenapa saya menggunakan 2 handphone? Yang pertama alasannya karena saya memanfaatkan waktu yang ada untuk lebih mendapatkan informasi dari kecanggihan teknologi saat ini. Di sini saya punya ada BB, atau yang teman-teman semuanya saya yakin sudah pada tahu semuanya gitu, ada BlackBerry. Dan di sini ada handphone biasa dengan ya katakanlah fasilitas 2 SIM card ya. Jadi saya punya 3 nomor sekaligus di sini buat teman-teman saya lebih sering menghabiskan waktu untuk siaran, untuk MC juga, pokoknya berhubungan dengan segala kegiatan broadcast. Saya lebih memilih menggunakan BlackBerry karena apa? Memudahkan untuk lebih berkomunikasi intens. Memang sih bisa menggunakan handphone yang satu ini, tapi handphone yang satu ini saya gunakan atau saya spesialisasikan untuk keluarga saya ataupun untuk teman-teman saya di kuliah atau teman-teman saya waktu SMP dan teman-teman saya yang lainnya. Saya mendapatkan 2 HP ini. Memang sih kalau boleh bicara lebih real lagi atau lebih detail lagi, saya awalnya tidak terlalu suka menggunakan barang yang terlalu rumit. Karena saya bukan tipe orang yang mau untuk terlalu repot ya menggunakan aplikasi yang banyak. Di sini saya mendapatkan atau mengawali, ini adalah handphone legenda saya, kalau misalnya saya boleh share semua teman-teman semuanya. Saya kerja di broadcast. Saya kerja di broadcast mengawali hanya memiliki 1 handphone ini aja. Handphone Cina memang, tapi kan teman-teman sudah bisa tahu ya, 2 SIM card dengan 2 kegunaan sekaligus. Dan handphone inilah yang membuat saya sekarang ini bisa dikatakan dikenal publik karena saya bekerja di dunia entertain atau saya bekerja di dunia broadcast. Ada deh. Mari kita kenalan. Walau tiada arti. sangat sekali. Gurine enggak kuat. Anji itu. Nama aku Eko Prasetyo Tamizi, umur 21. Aku saat ini pakai barang branded, tapi ya nggak terlalu branded, cuma lah umum. Aku dapat barang ini dari
majalah elektronik, terus seperti tabloid juga. Alasan aku pakai barang-barang branded itu satunya mengikuti perkembangan teknologi. Aku dapat barang ini yang aku selama ini masih menjadi mahasiswa dan juga belum bekerja. Beli barang ini dari satu menabung juga dari uang saku, terus uang tambahan jajan itu juga. Terus yang utama yaitu dapat beasiswa yang kemarin aku juga belikan. Aku Siska, umur 18 tahun. Model sekarang yang aku suka itu semacam seperti tas yang Hermes gitu ya. Jadi dari untuk pergi kuliah enak, untuk pergi jalan-jalan juga enak, bawa peralatan juga enak dibawa gitu jadi satu. Bagus banget loh. Aku tahu barang itu dari iklan, kayak dari internet juga, dari anak-anak juga dijajakan kayak gitu tuh banyak banget. Aku sering gonta-ganti produk sih, gonta-ganti merek gitu. Dari yang awalnya yang A, yang B, yang C, tapi ya maklum ya, namanya anak muda, mahasiswi gitu. Jadi gonta-ganti merek gitu, ya biasa, nggak selalu, supaya nggak monoton aja. Hei, nama aku Cisna, umur aku 20 tahun. Status aku sekarang mahasiswa. Mengenai laptop, aku memilih brand dari produk Apple yang biasa kita sebut sebagai MacBook. Aku tahu produk ini dari entertainment karena desainnya yang sangat elegan, dan itu pun akan menambah rasa gengsi aku. Untuk mendapatkan ini, aku mendapatkannya tidak cuma-cuma. Aku harus meraih juara pertama dalam ujian nasional ketika aku masih SMP dulu. Selain laptop Apple ini yang sering aku bawa, aku tidak lupa membawa gadget elektronik headset dari Beats by Dr. Dre. Aku tahu headset ini dari iklan Coca-Cola. Untuk kelebihan headset ini standar sekelas artis, di mana Justin Bieber pun menggunakan headset seperti ini. Dan kalian tahu, untuk mendapatkan headset ini, aku menghabiskan uang tabungan aku selama 1 tahun untuk aku bisa menggunakan headset seperti ini. Dan Apple aku dan headset aku ini aku dapatkan karena aku ingin menjadi mahasiswa yang dipandang oleh teman-teman mahasiswa yang lain. Iklan apa ya? Soalnya nggak pernah nonton TV. Biasanya baca koran, majalah. Yang menarik iklan apa ya? Handphone. Handphone banyak Cina-Cina. iPad. Soalnya saya belum punya, lagi cari referensi. Saya tidak merokok, tapi saya senang iklan rokok. Iklan itu kan secara prinsipil adalah satu bentuk produk industri budaya yang mencoba mempromosikan barang ataupun jasa, dan di situ kita lihat terutama iklan di televisi gitu ya, mereka banyak memakai selebritas terkenal ibu kota untuk lebih menarik calon konsumen produk yang ditawarkan itu. Jadi kalau kita bicara iklan sebenarnya tidak sekedar bicara promosi dan komersilnya, tapi coba kita melihat aspek dari pengaruh iklan, tampilan iklan kepada generasi muda, utamanya dalam aspek lifestyle. Ini menarik sekali untuk dilihat gitu ya, karena banyak sekarang generasi muda itu kan tidak paham secara
secara mendasar sebenarnya pengaruh iklan dari aspek kedirian mereka, psikis mereka itu mereka tidak paham itu. Jadi ya seringkali yang dilihat ketika ada selebritas tampil di iklan ini, selebritas satunya tampil di iklan itu, mereka lihat kok gayanya seperti ini gitu. Jadi tidak sekedar misalnya iklan pasta gigi, iklan pakaian, iklan makanan itu kemudian menjual itunya, tapi juga pengaruh gaya hidupnya itu. Jadi karena anak-anak muda itu terutama masih mempunyai pola pikir berusaha untuk meniru idola-idola mereka. Nah, ketika idola mereka dalam iklan tertentu itu mengenakan gaya pakaian tertentu, misalnya Harajuku style gitu ya, yang sekarang lagi berkembang. Ini kemudian semakin memperkuat pengaruh dalam diri anak-anak muda itu, oh berarti saya harus berpakaian Harajuku style karena idola-idola saya itu dalam iklan, dalam pementasan musik dan sebagainya itu mereka pakai Harajuku style. Begitu juga dengan katakanlah misalnya gaya hidup sekarang yang lagi tren adalah bagaimana mereka mengenakan pakaian-pakaian minim, celana pendek untuk cewek itu sekarang kan sangat minim gitu ya modelnya itu, dan itu tidak bisa lepas dari juga pengaruh-pengaruh seperti itu. Semakin banyak selebritas muda yang itu mengenakan pakaian minim di iklan, maka semakin banyak pula anak-anak muda yang berusaha meniru seperti itu. Jadi aspek pengaruh iklan jangan dilihat hanya dari aspek komersial, tapi juga aspek ideologis terutama terhadap gaya hidup itu.